Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam Pancasila. Tadi saya mendapatkan tanggapan dari sahabat saya yang luar biasa. Gara-gara video tentang Tuhan kita sama. Jadi beliau mengatakan kepada saya, katanya saya keluar dari jalur. Bahkan dikatakannya saya sudah murtad karena mengatakan Tuhan semua agama itu sama. Padahal sahabat saya ini belajarnya jauh sekali di Timur Tengah. Harusnya beliau itu bijaksana. Beliau itu hafiz Quran. Dia ahli puasa. Bahkan sering keliling dakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi saya kaget, namun saya bersyukur karena kita jadi silaturahmi, kita menjadi punya persepsi, walaupun awalnya beda. Saya tanggapin bahwa ya ini kan real, logis dan masuk akal. Tuhan memberikan kita akal. Jadi kalau kita tidak gunakan, ya justru kita akan mendapatkan murka dari Tuhan. Namun dia tidak terima karena yang saya sampaikan menurutnya diterima oleh banyak orang akan mengakibatkan sebuah hal yang fatal karena ini menyangkut dengan tauhid, menyangkut dengan keimanan seseorang. Saya sampaikan kepada beliau dan saya tanyakan, Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang hanya boleh kita yakini ada berapa? Beliau menjawab, 1. Dia mengatakan Tuhan kita, agama Islam dengan Tuhan agama Hindu, Nasrani, Buddha, dan Konghucu itu berbeda. Dia mengatakan bahwa kalau Islam yang paling sempurna, yang lain salah. Jadi saya bertanya, kalau kita meyakini agama kita punya Tuhan berbeda dengan Tuhan agama yang lain, berarti kita punya Tuhan satu atau lebih dari satu? Dia diam. Kalau kita meyakini Tuhan kita berbeda, berarti Tuhan itu lebih dari satu, saya sampaikan. Berarti kalau meyakini di Indonesia Tuhan ada 6, 7 atau 8 atau yang lain. Karena yang diyakini di Indonesia ada 6, tapi ada agama yang lain juga yang meyakini ada Tuhan lain juga. Oh enggak, Tuhan itu hanya Allah satu. Ya berarti kalau kamu meyakini Tuhan kita dengan agama lain berbeda, kamu juga percaya bahwa di dunia ini Tuhan lebih dari satu. Saya sampaikan, kalau kita masih meyakini Tuhan lebih dari satu, berarti kita masih menduakan Allah, menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan. Ini bicara tauhid. Yang boleh kita yakini, yang boleh kita percaya itu hanya satu. Saya bilang. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Tuhan itu cuma satu. Nabi dan Rasul, beserta kitab sucinya yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad juga
mengajarkan Tuhan itu satu, tauhid satu. Jadi boleh kita menyebut Tuhan kita berbeda, cara ibadah pun berbeda. Inilah yang dinamakan lakum dinukum waliyatin. Jadi kita nggak boleh membedakan yang sama dan menyamakan yang berbeda. Tuhan kita sama, jangan dibeda-bedakan. Boleh kita menyebut nama dengan yang berbeda. Dan yang berbeda, agama kita berbeda, syariat yang kita terima berbeda, ya jangan disama-samakan. Jadi baru dia sedikit melemah. Kalau kita masih meyakini kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan, kita meyakini para nabi dan rasul yang diutus oleh Tuhan, ya kita jangan sampai menyalahkan mereka. Boleh kita berbeda, namun jangan sampai kita menyalahkan, apalagi menganggap musuh yang layak diperangi. Ini yang banyak terjadi. Jadi saya tanya kepada beliau, jadi selama ini dalam berdakwah juga mengatakan bahwa Tuhan kita ini berbeda. Ya yang saya terima, yang saya yakini begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Oke, kalau memang Islam rahmatan lil alamin, ya harus kita aplikasikan dalam dunia nyata. Bukan hanya lil kelompok, lil partai, lil alamin. Jangankan seluruh manusia yang berbeda agama, suku dan ras, bahkan kepada binatang, kepada tumbuhan, itu harus kita lindungi. Selama ini yang berbeda kita anggap musuh, bagaimana kita akan berdamai dengan diri kita? Harusnya Islam yang rahmatan lil alamin mampu mengayomi agama-agama yang lain. Ibarat 4 sehat 5 sempurna. Yang 4 itu kan sudah bagus sehat, 5 sempurna sudah lengkap, komplit. Ya harusnya ibadah umat Islam itu lebih bagus, akhlaknya, tingkah lakunya, budi pekertinya lebih bagus dari yang agama lain. Karena Rasul Nabi Muhammad SAW turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau berdakwah tidak menggunakan akhlak, ya tidak mengikuti ajaran Rasul. Saya sampaikan kepada beliau. Jadi kalau kita masih menganggap yang berbeda itu salah, yang berbeda itu musuh, bahkan layak diperangi, sampai kapan kita akan berdamai? Sampai kapan kita akan bersatu? Jadi banyak yang mengatakan Pancasilais, banyak yang mengatakan nasionalisme, tapi menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Bagaimana kita akan bisa bersatu hati dan pemikiran kalau kita menganggap yang berbeda itu musuh? Pancasila itu sudah mengandung nilai-nilai Tuhan, sudah final, dan kita harus apresiasi founding father kita. Karena di dalam Pancasila sudah mengandung nilai-nilai ajaran agama Tuhan. Jangankan kita mengaplikasikan 5 sila dalam Pancasila. Mengaplikasikan 3 sila saja, kalau kita benar-benar menjalankannya, kita sudah menjadi manusia yang damai. Kenapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita masih meyakini ada Tuhan lain, Tuhan kita berbeda, berarti kita, kalau dalam Islam, belum bersahadat. Kita berarti tidak Pancasilais juga, karena Tuhan Esa, Tuhan hanya satu. Diaplikasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda agama, suku, ras, tapi kita punya Tuhan yang satu. Tuhan kita sama, hanya kita berbeda menyebut dan beda cara ibadahnya. Jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika itu luhur sekali. Ditambah lagi dengan Tanhama Dharma Ma'wa. Tidak ada kerancuan dalam sebuah kebenaran.
Jadi kalau saya mengartikan selama ini yang masih mengatakan Tuhan kita berbeda, berarti mereka tidak Pancasilais. Mereka masih menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan. Dan dalam Islam itu dosa yang tidak diampuni. Dosa mencuri masih ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya lapar. Dosa berzina masih ditanya, kenapa berzina? Khilaf. Tapi kalau dosa menyekutukan Tuhan, itu tidak terampuni. Jadi mari kita bersama-sama, silakan kita beribadah dengan cara masing-masing kepada Tuhan. Hablum minallah dalam Islam. Ada hablum minan nas. Mari kita sebagai manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam Islam diajarkan bahwa yang selamat adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Banyak mengalami perpecahan. Dan di agama lain pun sama. Tapi sejatinya bahwa agama dan kitab suci tidak salah. Semua mengajarkan tentang ajaran Tuhan, mengajarkan cinta dan kasih sayang. Namun di masing-masing agama ada oknum yang memanipulasi kitab suci sehingga dia menjadi orang yang intoleran, radikal, bahkan melakukan aksi-aksi tindakan terorisme. Dan kebetulan di Indonesia mayoritas agama Islam. Jadi seolah-olah yang banyak melakukan tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah orang-orang Islam. Padahal sejatinya tidak ada satupun agama yang mengajarkan intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme. Bagi saya, sepakat bahwa yang akan masuk surga itu adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Siapa dia? Adalah orang-orang yang taat kepada negara. Jadi al-jamaah, saya artikan, ada orang-orang yang taat kepada negara. Barang siapa yang melawan negara, maka dia sudah memberontak kepada negara. Dan hari ini banyak kelompok-kelompok yang ingin memberontak kepada negara. Mereka selalu mengatasnamakan agama. Memberontak negara, memisahkan diri. Ancamannya, Rasulullah pernah bersabda, 1 jengkal saja kita memisahkan diri dari ketaatan kepada negara. Ketika meninggal, kita menjadi masuk neraka jahanam. Jadi marilah kita sama-sama belajar supaya kita menjadi manusia yang damai. Supaya kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kembali bahwa Pancasila memang bukan wahyu ilahi, tapi Pancasila merupakan kandungan nilai-nilai ajaran Tuhan yang harusnya menjadi alat pemersatu buat kita semua, sehingga negara kita aman dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.